Di padang rumput ada sapi, sapi diikat dengan tali. Hati-hati dengan main hati karena bisa menyiksa diri. Lantas apa yang dimaksud dengan main hati dan bagaimana menghindarinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Main hati adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang sedang bermain dengan perasaan orang atau emosi orang lain, terutama dalam konteks hubungan percintaan. Ini bisa berarti yang pertama permainan emosional. Seseorang memanfaatkan perasaan orang lain untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya. Yang kedua, menggoda tanpa niat yang serius. Berinteraksi secara romantis atau intim dengan seseorang tanpa niat untuk menjalin hubungan yang serius seringkali menimbulkan harapan yang tidak realistis. Yang ketiga, ketidakpastian dalam hubungan. Seseorang memberikan sinyal campur aduk sehingga orang lain merasa bingung tentang status hubungan mereka. Kemudian manipulasi emosional, menggunakan perasaan orang lain untuk mendapatkan keuntungan seperti perhatian atau dukungan. Istilah ini biasanya memiliki konotasi negatif karena dapat menyakiti perasaan orang lain dan menyebabkan ketidakpastian dalam hubungan karena bisa hanya pura-pura perhatian dan cinta atau memberi harapan palsu untuk maksud tertentu. Main hati melibatkan dua pihak, si pelaku bisa cewek atau cowok, dan si korban bisa cewek atau cowok. Nah, bila main hati dalam hubungan itu tidak sehat, apa saja dampak negatifnya bagi pelaku main hati? Yang pertama adalah rasa bersalah. Setelah menyadari dampak dari tindakan mereka, pelaku bisa merasa bersalah atau menyesal terutama jika mereka melihat bagaimana perasaan orang lain terluka. Selanjutnya, kesepian. Meskipun bermain dengan perasaan orang lain mungkin tampak mengasihkan, pelaku bisa merasa kesepian karena hubungan yang mereka bangun tidaklah tulus. Kemudian, reputasi yang buruk. Tindakan ini bisa merusak reputasi sosial, membuat orang lain sulit untuk mempercayai mereka di masa depan. Yang keempat, pola perilaku tidak sehat. Seseorang yang terus-menerus main hati mungkin mengembangkan pola perilaku yang merugikan dalam hubungan, membuatnya sulit untuk menjalin hubungan yang sehat di masa depan. Kemudian yang kelima, dampak emosional. Ketidakstabilan emosi sendiri seperti rasa cemas atau frustrasi dapat muncul dari ketidakpastian dalam hubungan yang tidak jelas. Selanjutnya, kehilangan peluang serius. Dengan fokus pada permainan perasaan, pelaku bisa kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih mendalam dan lebih bermakna. Yang ketujuh, keterasingan dan kehilangan kepercayaan. Seiring waktu, orang-orang di sekitar pelaku mungkin menjauh karena merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut, menyebabkan keterasingan sosial. Nah, dampak-dampak ini menunjukkan bahwa main hati tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga dapat menyebabkan masalah bagi si pelaku dalam jangka panjang. Bagaimana dengan dampak yang ditimbulkan bagi korban main hati? Yang pertama ada kehilangan kepercayaan. Korban mungkin sulit mempercayai orang lain di masa depan yang dapat menghambat hubungan baru. Kemudian yang kedua, rasa sakit emosional. Perasaan kecewa, sedih, dan bingung dapat menyebabkan luka emosional yang mendalam. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Korban beresiko mengalami kecemasan, depresi, atau stres berkepanjangan akibat pengalaman tersebut. Yang keempat, rasa rendah diri. Korban bisa merasa tidak berharga atau tidak dicintai, mempengaruhi harga diri mereka. Yang kelima, kesulitan dalam hubungan selanjutnya. Pengalaman buruk dapat membuat korban merasa takut untuk membuka diri atau menjalin hubungan baru. Yang keenam, penghindaran sosial. Korban mungkin menarik diri dari interaksi sosial untuk menghindari rasa sakit atau mengingat pengalaman buruk. Kemudian yang ketujuh, pikiran negatif. Mengembangkan pola pikir negatif tentang cinta dan hubungan yang bisa membuatnya pesimis tentang masa depan. Yang kedelapan, perilaku berisiko. Dalam beberapa kasus, korban mungkin terlibat dalam perilaku berisiko sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit seperti mengabaikan kesehatan mental atau kesehatan fisik. Banyak terjadi bahwa korban menyakiti diri sendiri, pelampiasan kepada alkohol dan obat terlarang, tindakan kriminal, serta yang paling parah adalah bunuh diri. Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan agar tidak terlibat dalam main hati baik sebagai pelaku maupun sebagai korban? Yang pertama adalah jujurlah pada diri sendiri. Pahami perasaan dan niatmu dalam suatu hubungan. Jika tidak siap untuk komitmen, lebih baik tidak melibatkan orang lain. Yang kedua, komunikasi terbuka. Selalu berkomunikasi secara jelas dengan pasangan atau orang yang kamu dekati.
Sampaikan niat dan harapanmu dengan jujur. Yang ketiga, hindari permainan emosional. Jangan menggoda atau memberikan harapan palsu kepada orang lain jika kamu tidak berniat untuk serius. Yang keempat, tetapkan batasan. Tentukan batasan yang jelas dalam hubungan dan pastikan kedua belah pihak memahami dan menghormati batasan-batasan tersebut. Kemudian yang kelima, kenali tanda-tanda. Pelajari tanda-tanda bahwa seseorang mungkin tidak serius seperti ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam komunikasi. Kemudian yang keenam, fokus pada diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami diri sendiri dan apa yang kamu inginkan dari hubungan sebelum terlibat dengan orang lain. Yang ketujuh, cari dukungan sosial. Jangan ragu untuk meminta nasihat dari teman atau keluarga tentang hubungan yang sedang dijalin. Kemudian yang kedelapan, belajar dari pengalaman. Jika pernah terlibat dalam situasi main hati, refleksikan pengalaman tersebut dan gunakan sebagai pelajaran untuk ke depan. Untuk upaya preventif, kita perlu mengenali tanda-tanda main hati, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian dalam komunikasi. Mereka sering memberikan jawaban yang samar atau tidak jelas tentang perasaan dan niat mereka. Yang kedua, sering mengabaikan. Terkadang sangat perhatian, tetapi di lain waktu mengabaikanmu membuatmu merasa bingung. Yang ketiga, tidak menyampaikan komitmen. Mereka menghindari pembicaraan tentang hubungan serius atau masa depan bersama. Yang keempat, bermuka dua. Seringkali bersikap berbeda di depanmu dan di depan orang lain, menunjukkan ketidakkonsistenan dalam perilaku. Yang kelima, hanya menghubungi saat butuh. Seringkali hanya menghubungimu saat mereka membutuhkan dukungan emosional atau perhatian, tetapi tidak aktif dalam menjalin hubungan. Yang keenam, suka bermain-main dengan emosi. Memberikan harapan atau perhatian berlebih di satu waktu, lalu menarik diri di waktu yang lain. Yang ketujuh, kurang investasi emosional. Mereka tidak menunjukkan minat untuk mengenalmu lebih dalam atau berbagi aspek pribadi dari hidup mereka. Yang kedelapan, menghindari pertanyaan. Sering menghindar ketika diajak bicara tentang perasaan atau hubungan, menunjukkan ketidakseriusan. Jika melihat beberapa tanda ini, penting untuk segera berkomunikasi secara terbuka tentang perasaan apa yang dirasakan dan memperjelas status hubungan. Tentu kita tidak ingin menjadi korban main hati, maka dari itu, janganlah bermain hati. Alkitab mengatakan dalam Galatia 6 ayat 7b, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itulah sebabnya ada golden rule dalam Alkitab yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagai kesimpulan, hati-hatilah untuk tidak main hati, sebab hubungan yang sehat yang mendatangkan kebahagiaan dibangun atas cinta yang murni, bukan hasil dari manipulasi dan kepura-puraan. Di sisi lain, kita juga harus menguji cinta, perhatian, dan keseriusan dari pasangan yang mengaku mencintai kita, agar terhindar dari menjadi korban main hati. Pena Inspirasi katakan dalam buku Letters to Young Lovers, page 74, mempermainkan hati atau perasaan seseorang adalah kejahatan yang tidak kecil di hadapan Allah yang kudus. Jadi, mulailah cinta bersama Tuhan dan tumbuhkan cinta di dalam Tuhan. Demikianlah pembahasan Kapas kali ini. Jika sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.